wabarakatuh. Salam dan bahagia. Gimana kawan-kawan di rumah atau dimanapun kalian berada, tetap semangat. Saya harap kalian ikut sehat juga dalam pembelajaran kali ini. Ya, bisa kita mulai dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas dari sistem kopling, pengenalan dari bagian-bagian sistem kopling atau kerusakan yang biasa terjadi dan solusi-solusi yang biasa kita lakukan pada sistem kopling. Ya, kembali lagi dengan saya, nama saya Paul Bastian dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Sarjana Wiata Calon Siswa. Oke, untuk pertemuan kali ini kita membahas sistem kopling. Ya, pada gambar ini merupakan salah satu contoh apabila plat kopling dan pressure plate ditempelkan akan seperti itu, dan ini adalah kedua bagian, dan ini salah satu contoh kerusakan dari release bearing. Ya, ini berfungsi untuk menekan pegas penekan pada clutch cover sehingga plat menekan terbebas. Release bearing dapat terbagi jadi dua bagian. Nah, ini adalah gambar dari pressure plate. Dapat dilihat ini penekannya. Oke, kita balik, dan di sini adalah diafragma plate. Ini yang menekan ya, menjadi pegasnya, dan itu adalah contoh apabila release bearing diletakkan pada dalam transmisi. Ini gambar ketika semua disatukan, cover plate, diafragma, dan flywheel. Oke, kita kembali lagi di sini. Kopling ada pegas untuk menahan getarannya, terdapat 4 biji. Pada plat kopling terdapat beberapa komponen seperti clutch hub, arching torsion plate, dan torsion damper, memiliki fungsi masing-masing seperti dengan berikut yang ada di gambar ya. Torsion damper merupakan bagian kampas kopling yang memiliki fungsi meredam kejut atau hentakan dari kampas kopling yang berhubungan dengan flywheel. Ya, berdasarkan gambar di atas, komponen kopling yang mudah dilihat adalah pedal kopling. Letak pedal kopling tersendiri terdapat di sebelah kiri, sehingga pengoperasionalannya pun akan lebih mudah menggunakan kaki kiri kemudi. Dan apabila pedal kopling ditekan, minyak yang di dalam master silinder kopling akan meneruskan tenaga secara perlahan ke master kopling silinder bawah melalui selang kopling atau flexible house. Gimana sih cara kerja kopling pada mobil? Kalau Anda pernah melihat video saya tentang kopling motor, sebenarnya prinsip kerjanya sama saja. Tapi ingat, hanya prinsip kerjanya yang sama, mekanismenya tetap beda. Oleh sebab itu, di video ini kita bakal babat habis semua tentang kopling manual pada mobil. Sekedar pengingat, kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya dua plat. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa nempel atau terlepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B, dan agar ketika plat tersebut nempel dengan kuat, kita tambahkan pegas. Jadi plat A, plat C, dan pegas itu menyatu, artinya sama-sama berputar. Sementara plat B yang tersambung ke poros output terpisah sendirian. Jadi kalau posisinya saling nempel seperti ini, putaran dari input nyambung ke output. Tapi kalau kita renggangkan plat C, plat B dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol.
fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar, tapi sifat stis seperti pegas coil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada release bearing. Ini seperti lahar yang tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit, jadi pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya, dalam posisi normal atau pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel, sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu kita injak pedal kopling, release bearing bergerak maju, dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya, plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel, sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Ketika pedal kopling kita rilis, daya elastisitas pegas diafragma membuat plat penekan kembali menekan plat kopling sehingga ketika plat itu kembali saling menempel. Lalu, mekanisme pedal koplingnya seperti apa? Umumnya menggunakan sistem hidrolik, jadi pedal akan terhubung dengan master silinder. Master silinder mengubah gerakan pedal menjadi tekanan fluida. Tekanan fluida dialirkan ke silinder aktuator kopling untuk diubah kembali ke gerakan fisik. Gerakan pada silinder aktuator dihubungkan ke release fork. Release fork akan mendorong release bearing supaya bergerak maju. Begitulah kopling manual pada mobil bekerja. Sorong, ini dial gig atau indikator dial. Oke, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari sistem kopling yang dapat kita ukur menggunakan jangka sorong dan dial gig.
Oke, yang pertama kita lihat ada kampas kopling ini dari karet dampernya. Oke, selanjutnya ada cover clutch dan di baliknya ada pressure plate ya, bisa dilihat. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ambil jangka sorong dan kita nolkan dulu, jangan lupa dikalibrasi, dinolkan. Lalu kita buka penguncinya seperti menggunakan jangka sorong pada umumnya. Kita lihat ya, kali ini kita mulai menggunakan jangka sorong untuk mengukur lebar dan kedalaman keausan diafragma akibat bergesekan dengan release bearing. Cover clutch memiliki spesifikasi maksimum yaitu kedalaman 0,5 mm dan lebar 6,0 mm. Ya, kita akan mulai mengukur yang kedua, kampas kopling menggunakan jangka sorong juga. Kedalaman kepala keling dengan permukaan plat kopling dengan memiliki spesifikasi juga kedalaman minimum. Kedalaman minimumnya adalah 0,3 mili. Kali ini akan mengukur kerataan dari pressure plate menggunakan dial gauge atau dial indikator. Kita cari dulu tempat yang pas untuk kita menempelkan dari dial indikator tersebut biar rata, agar hasilnya akurat dengan pressure plate tersebut. Oke, kita dapat lihat dari indikatornya berapa kerataan standar spesifikasi dari pressure plate. Standarnya adalah 0,1 mm. Baik kawan-kawan, sebelum mengakhiri video ini, terdapat sebuah gambar kampas kopling. Cobalah kawan-kawan sebutkan komponen-komponen nama dari gambar tersebut.